Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa ahlil baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, para sahabatku semua, para sahabat channel terindah dimanapun kita semua berada, semoga kita selalu dilimpahkan keselamatan lahir wal batinah, dilimpahkan kesejahteraan lahir wal batinah, dan berikan kesehatan lahir wal batinah untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, para sahabatku terindah, sebelum saya mengulas video yang akan saya sampaikan pada hari ini, pada bulan Agustus 2023 ini, seperti biasa saya memohon kepada para sahabat semua untuk selalu menonton dari awal hingga selesai video ini, agar kita mendapat suatu wawasan yang secara holistik dari awal hingga selesai. Dan usahakan jangan di skip nonton video ini, sehingga kita dapat framing yang menjadi satu dalam pemikiran kita melalui video ini. Dan juga mohon kearifan para penonton semua untuk share lah video ini kepada kawan-kawan kita semua, dan juga tinggalkan komen serta like di channel ini, karena like, komen, dan share setiap video ini semoga akan menjadi amal jariah bagi kita semua, wabil khusus bagi Anda yang share video ini kepada kawan-kawan kita semua. Insya Allah amal jariah itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal pemberat bagi kita untuk sampai di Jannatul Firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Sebuah ibadah itu akan lebih masif dapat terrealisasikan kepada seluruh umat apabila dia digabungkan dengan suatu kekuasaan yang merger antara religiosity dan power daripada sisi kekuasaan itu menjadi satu. Dan akan baiknya jika seorang penguasa itu adalah seorang yang religius, yang benar-benar bijaksana dan benar alim, dia bisa melaksanakan segala ajaran agama yang baik untuk diterapkan sebagai dasar-dasar kenegaraan di Indonesia ini. Kita coba lihat, ketika kekuasaan dijalankan oleh orang-orang yang tidak berwawasan agama, tidak bermentalkan agama, yang tidak saleh dalam agama yang dia laksanakan, akan terjadi penyimpangan di mana-mana. Bahkan segelintir orang yang telah beragama pun tak menjadi jaminan dia bisa melangsungkan kekuasaannya tanpa melakukan hal-hal yang negatif. Sebagai sebuah contoh, di Indonesia dari zaman sebelum kita merdeka sampai dengan saat ini setelah merdeka, bahkan memasuki era reformasi, kita masih terus didera oleh sifat-sifat koruptif yang merupakan salah satu sifat yang telah melekat kepada negeri kita ini, khususnya pada para warga bangsa negara kita ini. Kita coba lihat, dalam menyongsong kemerdekaan 1945 hingga 2023 ini, artinya kita telah sampai pada usia 78 tahun. Memang masih sangat muda bagi usia sebuah negara ketika masih berusia 78 tahun. Pada video kali ini, seperti video yang terdahulu, bahwa sebuah negara atau sebuah bangsa itu akan hancur apabila korupsi telah menjadi budaya di suatu negeri tersebut. Dan saat ini kita lihat negeri kita, korupsi juga telah menjadi budaya. Pada video kali ini saya akan
bacakan beberapa sumber. Pada kesempatan kali ini akan saya membacakan tentang sejarah korupsi di Indonesia, di mana sumber ini saya bacakan dari Indonesian Corruption Watch atau ICW, di mana di sini dituliskan sejarah korupsi dari dulu hingga kini. Saya akan membacanya dan nanti akan diulas secara sedikit-sedikit saja. ICW memuat artikel ini di websitenya pada hari Jumat tanggal 11 Juni tahun 2004. Sudah cukup lama, sekitar 18 tahun yang lalu, akan tetapi namanya sebuah sejarah, dia masih tetap sinkron. Dimana dari zaman Belanda, kita memang telah terjadi ya, Belanda melaksanakan semua praktek-praktek demi untuk melanggengkan kekuasaannya dengan cara praktek-praktek yang kolusi dan juga nepotisme agar mereka tetap berkuasa lama di Indonesia. Oke, kita lihat, kita mulai sini. Perbincangan mengenai korupsi dari dulu hingga saat ini masih sangat hangat dibicarakan orang di Indonesia. Titik tekan dalam proses korupsi sebenarnya adalah masyarakat masih belum melihat kesungguhan pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Ibarat penyakit, sebenarnya sudah ditemukan penyebabnya, namun obat mujarab untuk penyembuhan belum bisa ditemukan. Tulisan. Jadi dalam memulai paragraf pertama di sini, ICW menyatakan bahwa korupsi itu sudah ditemukan penyakitnya di Indonesia, akan tetapi belum ada obat mujarab untuk penyembuhannya. Di sini kita lihat ada beberapa tawaran obat mujarab dari pemerintahan sejak Indonesia pertama kali merdeka hingga era reformasi saat ini. Kita lihat pada Orde Lama, Pak Soekarno menunjuk Ahai Nasution sebagai kepala PARAN. PARAN itu Panitia Retolling Aparatur Negara, yang mana beranggotakan Profesor M. Yamin dan juga Ruslan Abdul Ghani. Jadi terdiri daripada 3 orang yang dibentuk PARAN untuk memberantas korupsi di Indonesia. Akan tetapi keberlanjutan daripada PARAN ini tidak menggembirakan. Salah satu tugas PARAN pada waktu itu adalah agar para pejabat pemerintah diharuskan mengisi formulir yang disediakan oleh pemerintah. Mungkin saat ini sama dengan melaporkan harta kekayaan para pejabat. Akan tetapi reaksi dari masyarakat, khususnya para pejabat pada waktu itu, mereka tidak bersedia untuk mengisi formulir tersebut. Meskipun ada yang beberapa yang bersedia, tapi mereka tidak mau menyerahkan formulir tersebut kepada PARAN. Kan tapi mereka lebih senang menyerahkannya kepada Pak Presiden Soekarno secara langsung, karena mereka merasa bertanggung jawab bukan kepada PARAN, tapi kepada pemerintah, khususnya Pak Presiden Soekarno pada waktu itu. Namun dalam perkembangannya kemudian ternyata kewajiban mengisi formulir tersebut mendapat reaksi yang keras dari para pejabat. Akan tetapi keberlangsungannya tidak lama. Usaha PARAN akhirnya mengalami deadlock karena kebanyakan pejabat berlindung di balik presiden. Di sisi lain, karena pergolakan di daerah-daerah memanas sehingga tugas daripada PARAN ini akhirnya diserahkan kembali kepada pemerintah atau kabinet Juanda. Jadi sebenarnya pada waktu itu PARAN itu merupakan ad hoc perpanjangan tangan daripada pemerintah untuk menyelesaikan kasus khusus korupsi. Akan tetapi para pejabat tidak mau melaporkannya kepada PARAN. Mereka merasa bertanggung jawab langsung kepada presiden, dan presiden bisa langsung menangani itu. Akan tetapi tidak ada tindak lanjut untuk dialihkan persoalannya tentang korupsi untuk kembali kepada kekayaan kepada negara. Kan tetapi begitu banyak peristiwa pemberontakan dan kekacauan di negeri kita ini, akhirnya PARAN deadlock, tidak dibubarkan sama sekali, tetapi dikembalikan kepada negara, dan tidak ada cerita lebih lanjutnya bagaimana lagi mengenai PARAN tersebut. Begitulah, setiap kali ada obat mujarab yang dirasakan oleh suatu pemerintahan untuk memberantas korupsi, di sisi lain ada penangkal-penangkal yang sangat jitu sehingga obat tersebut menjadi hambar, tidak berlaku atau tidak efektif lagi bagi pemberantasan korupsi pada waktu itu. Kemudian
pada tahun 63 melalui Kepres nomor 275 tahun 63, upaya pemberantasan korupsi ini lagi ditunjuk Ahana Nasution pada saat itu sebagai Menko Hankam Kasab untuk dibantu oleh Wiryono Projodikusumo. Tugas mereka berat, yaitu meneruskan kasus-kasus korupsi di meja pengadilan. Kan tetapi inilah Indonesia, Bung. Anda tidak bisa memberikan obat mujarab untuk para pelaku koruptor di negeri ini, karena para koruptor itu merasa tidak sendirian, mereka merasa lebih kuat, sehingga senjata apapun untuk memerangi korupsi di Indonesia tak akan mampu menembus dada-dada para koruptor, kawan. Inilah Indonesia. Lembaga ini di kemudian hari dikenal sebagai istilah Operasi Budi, di mana sasarannya adalah perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara lain yang dianggap rawan praktek korupsi dan kolusi. Operasi Budi ternyata juga mengalami hambatan. Misalnya, untuk menghindari pemeriksaan, Dirut Pertamina mengajukan permohonan kepada Presiden untuk menjalankan tugas ke luar negeri. Sementara direksi yang lain menolak diperiksa dengan dalih belum mendapat izin dari atasannya. Jadi begitu banyak alasan-alasan yang ujung-ujungnya adalah menghindari untuk diperiksa bahwa dia telah melakukan korupsi. Mereka berlindung di balik dada Presiden bahwa mereka akan melaksanakan tugas demi negara, tapi jangan melewat Operasi Budi tersebut. Berarti kita bisa melihat bahwa ada yang disembunyikan pada waktu itu. Dalam kurun 3 bulan Operasi Budi dilanjutkan. 3 bulan dilanjutkan. Keuangan negara dapat diselamatkan sebanyak 11 miliar rupiah. Tahun 1963 uang sebesar 11 miliar rupiah itu cukup lumayan luar biasa besarnya. Kan tetapi di sini kita lihat karena dianggap mengganggu prestise Presiden, akhirnya Operasi Budi dihentikan. Menurut Subandrio dalam pertemuannya di Bogor, prestise Presiden harus ditegakkan di atas semua kepentingan yang lain. Di sini sangat tidak jelas kenapa pemberantasan korupsi Operasi Budi sini ada dihubungkan dengan prestise Presiden. Padahal ketika pemerintahan itu bersih tanpa ada korupsi, tentu prestise Presiden yang meningkat. Tapi di sini alasannya karena prestise Presiden terganggu dengan adanya Operasi Budi, maka dengan secara sadar Operasi Budi dan Paran dibubarkan oleh pemerintah tentunya. Jadi kita lihat begitu pemerintahan era pertama Pak Orde Lama Pak Soekarno, korupsi pun telah terjadi. Ada Operasi Budi didahului oleh Operasi Paran, tapi dua-duanya dibubarkan kembali oleh orang yang sama karena merasa privasinya, prestisenya merasa terganggu. Dan kita tidak mengerti kenapa pemberantasan korupsi yang hebat itu dibubarkan kok prestise Presiden yang merasa terganggu. Wallahu a'lam bishawab. Kita maju. Era Orde Baru, kita maju. Era Orde Lama seperti itu cara memberikan obat mujarab untuk pemberantasan korupsi. Akan tetapi tidak ada yang mujarab satupun. Dua-duanya dibubarkan karena berujung pada terganggunya prestise Presiden karena ada operasi tentang korupsi yang sebenarnya didirikan oleh Presiden sendiri, dan ujung-ujungnya Presiden sendiri yang merasa prestisenya terganggu. Kita lihat pada era kedua, yaitu era Orde Baru. Pada pidato kenegaraan, pejabat Presiden Soeharto di depan anggota DPR MPR menjelang hari kemerdekaan RI tanggal 16 Agustus 1967. Sekali lagi, bertepatan pada hari ini 16 Agustus 2023. Jadi video ini saya ambil gambarnya pada tanggal 16 Agustus 2023 bertepatan dengan hari Rabu. Bertepatan juga dengan tanggal 16 Agustus 1967 di mana Pak Presiden Soeharto pada waktu itu masih pejabat presiden menyalahkan, maksudnya ketika Presiden Soeharto menyampaikan pidatonya di depan DPR MPR, menyalahkan rezim Orde Lama yang tidak mampu memberantas korupsi sehingga segala kebijakan ekonomi dan politik berpusat hanya di istana. Pidato itu memberikan isyarat bahwa Soeharto bertekad untuk membasmi korupsi sampai ke akar-akarnya. Apa iya? Wallahu a'lam.
Sebagai wujud dari tekad itu, tak lama kemudian dibentuklah Tim Pemberantasan Korupsi atau TPK yang diketuai oleh Jaksa Agung. Jadi pada era Orde Baru ada namanya TPK, Tim Pemberantasan Korupsi, yang didirikan oleh Pak Harto, diketuai oleh Jaksa Agung. 1967. Pada tahun 1970, terdorong oleh ketidakseriusan TPK dalam memberantas korupsi seperti komitmen Soeharto, mahasiswa dan pelajar melakukan unjuk rasa memprotes keberadaan TPK. Perusahaan-perusahaan negara seperti Bulog, Pertamina, Departemen Kehutanan banyak disorot karena dianggap sebagai sarang korupsi dan gulipat para pejabat. Jadi kita tidak tahu di sini tertulis kenapa ICW menulis di sini ketidakseriusan TPK. Kita tidak tahu apakah ketidakseriusan TPK-nya atau memang ada privilege pemerintah yang merasa terganggu juga seperti di era Orde Lama. Kita tidak tahu di sini. Tapi di sini ICW menulis terdorong oleh ketidakseriusan TPK. Kita tidak perlu mencari tahu lebih detail apakah ketidakseriusan TPK atau memang pemerintah Orde Baru di saat itu juga tidak serius. Maraknya gelombang protes dan unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa akhirnya ditanggapi Soeharto dengan membentuk komite 4 beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa seperti Profesor Johannes I.J. Kasimo, Mr. Wilopo, dan A. Cokro Aminoto. Tugas mereka yang utama adalah membersihkan antara lain Departemen Agama, Bulog, CV Waringin, PT Minstrals, Telkom, Pertamina, dan lain-lain yang dianggap sebagai sarang korupsi di tempat-tempat tersebut, termasuk di CV-CV swasta yang pada waktu itu juga menjadi sarang korupsi, menjadi bidikan daripada TPK. Namun komite ini hanya macan ompong saja ternyata, karena hasil temuannya tentang korupsi di Pertamina tak direspon pemerintah. Ketika Laksamana Sudomo diangkat sebagai Pangkop Kamtib, dibentuklah Opstip, operasi tertib dengan tugas antara lain untuk memberantas korupsi. Kebijakan ini hanya melahirkan sinisme di masyarakat. Lagi-lagi TPK dianggap sebagai macan ompong. Setiap laporan yang berujung kepada temuan bahwa korupsi telah dilakukan oleh seseorang berujung pada tidak direspon oleh pemerintah. Jadi mungkin hampir mirip saja seperti saat ini. Badan-badan itu dibentuk untuk menemukan suatu penyakit daripada korupsi. Ketika penyakit itu sudah ditemui, pemerintah atau yang berwajib, yang berwenang tidak mau menindaklanjutinya karena mungkin berujung tahu siapa yang harus dihadapinya. Nauzubillah, ini memang suatu satanic cycle, suatu lingkaran setan yang kita tidak tahu. Mungkin berujung juga ketika ditindaklanjuti, ujung-ujungnya yang kembali kepada dia juga. Tak lama setelah Opstik dibentuk, suatu ketika timbul perbedaan pendapat yang cukup tajam antara Laksamana Sudomo dengan Nasution. Hal itu menyangkut pemilihan metode atau cara di mana Nasution menganggap bahwa apabila ingin berhasil dalam pemberantasan korupsi, maka harus dimulai dari atas. Di samping itu, Nasution juga menyarankan kepada Laksamana Sudomo agar memulai dari dirinya. Seiring dengan berjalannya waktu, Opstip pun hilang di tiup angin tanpa menimbulkan bekas sama sekali. Jadi ada senjata utama pada Orde Baru untuk memberantas korupsi. Ternyata terjadi juga persengketaan, perdebatan untuk bagaimana cara memberantas korupsi. Yang Jenderal khususnya Laksamana Sudomo tidak setuju untuk memulai korupsi itu dimulai dari atas. Karena namun Pak Nasution lebih setuju memberantaskan korupsi itu mulai dari atas. Dan akhirnya perdebatan tidak selesai, korupsi tetap berada atau tetap terselenggara dengan baik pada era Orde Baru. Meskipun dalam lingkungan orang-orang terdekat Pak Soeharto saja, karena mereka merasa nyaman berada di sekitaran Soeharto, dan mereka pun merasa nyaman ketika terindikasi mereka sebagai koruptor tak mampu tersentuh oleh hukum. Jadi lembaga
ad hoc untuk memberantas korupsi tetap ada, tetapi ketika didapatkan koruptornya tidak ditindak. Itulah sebuah kenyataan di Indonesia yang tidak mau menghadapi kenyataannya. Padahal kita ketahui ketika suatu kenyataan itu, walaupun si koruptornya adalah keluarga kita sendiri, harus kita tindak. Tapi kita tidak mampu. Itulah budaya kita. Karena sayangnya ketika korupsi itu dilaksanakan, sebenarnya para koruptor itu tidak memikirkan tentang masa depan negerinya, tentang masa depan bangsanya, yang mengharapkan dana-dana dari masyarakat itulah, dana-dana dari pemerintah itu sampai kepada masyarakat. Tapi ketika sudah tertangkap koruptornya, ternyata dilihat ujung-ujungnya, oh ternyata koruptornya si A, oh ternyata si A punya hubungan dengan si penguasa dan sebagainya, akhirnya tidak ditindaklanjuti. Akhirnya korupsi pada masa Soeharto, lembaga korupsi pada masa Soeharto juga bubar, berujung kepada era reformasi karena dianggap Pak Soeharto sebagai biang keroknya korupsi pada waktu itu. Akan tetapi korupsi pada masa Pak Soeharto memang tersentral pada keluarga Soeharto saja dan kroni-kroni terdekatnya, mulai dari para pejabat-pejabat yang dipercaya oleh Pak Soeharto untuk melaksanakan pemerintahan di bawahnya. Dan sangat tersentralistik korupsi pada masa Pak Soeharto, dan jumlahnya hanya orang-orang sekitar. Tapi bagaimana? Begitu reformasi bergulir, Pak Soeharto lengser demi bangsa dan negara, dia lengser dan masuklah kepada era reformasi. Tujuan era reformasi adalah memberantas KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Apakah di era reformasi korupsi berhasil diberantas dengan lembaga-lembaga yang dibangun oleh pemerintahan reformasi sampai dengan saat ini? Kita tidak yakin. Lihat, era reformasi juga masih ada korupsi. Jadi kita lihat di sini masih bersumber pada tulisan ICW tadi. Bung Hatta pernah mengkonstatir bahwa di era pemerintahan Orde Baru, korupsi di Indonesia sudah sampai pada tahap membudaya. Era Orde Baru, kata Pak Hatta, telah membudaya korupsi tersebut. Pernyataan tersebut meski memperoleh ketanggapan beragam dari masyarakat, tetapi kebenarannya tidak terbantahkan. Tetapi budayanya hanya terlingkupnya kecil. Pak Soeharto, keluarganya, dan orang-orang terdekat para anak buah Soeharto saja, tidak banyak. Memang mungkin budaya pada waktu itu, ya. Kita tidak membelanya, tetapi karena saya memahaminya saat ini sangat luar biasa korupsi sampai ke akar-akarnya. Bukan memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya, tapi praktek korupsi sampai ke akar-akarnya. Pada Presiden B.J. Habibie mengeluarkan UU nomor 28 tahun 99. Perlu kita ketahui bahwa Pak Habibie adalah presiden pertama di era reformasi setelah Pak Harto lengser. Penyelenggaraan negara, UU nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru seperti KPKPN, KPPU, atau lembaga ombudsman. Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid, membentuk tim gabungan pemberantas tindak pidana korupsi, TGPTPK. Jadi setelah Habibie diikuti oleh Abdurrahman Wahid, tetap mempunyai tugas yang sama, yaitu memberantas korupsi. Sepertinya korupsi ini suatu musuh utama yang sebenarnya kita tidak bisa menghilangkannya. Sepertinya ketika kita ingin memberantas korupsi, artinya kita coba memberantas bayangan sendiri. Itu na'udzubillah min dzalik. Tentu dipastikan tidak akan bisa melaksanakan itu. Kalau kita merasa kita akan memberantas korupsi sama dengan memberantas bayangan kita sendiri. Karena korupsi itu adalah kita adalah koruptor. Na'udzubillah min dzalik. Kita lihat, kita teruskan. Ada tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Pak Abdurrahman Wahid. Badan ini dibentuk dengan Kepres di mana? Di masa Jaksa Agung Marzuki Darusmanta, dipimpin oleh Jaksa Agung Andi Andoyo pada waktu itu. Namun di tengah semangat menggebu-gebu untuk memberantas korupsi dari anggota tim, melalui suatu judicial review Mahkamah Agung, tim ini akhirnya dibubarkan. Sejak itu Indonesia mengalami kemunduran dalam upaya pemberantasan KKN. Bukan sejak itu, dan saya kira memang selalu mundur kita mempunyai tim dalam membahas korupsi ini. Karena
semua tim yang dibentuk itu merasa ketika mau memberantas korupsi, mereka merasa memberantas atau memberangus bayangannya sendiri, pasti tidak akan bisa. Di samping membubarkan tim tersebut, Gus Dur juga dianggap sebagai sebagian masyarakat tidak bisa menunjukkan kepemimpinan yang bisa mendukung upaya pemberantasan korupsi. Kegemaran beliau melakukan pertemuan-pertemuan di luar agenda kepresidenan, bahkan di tempat-tempat yang tidak pantas dalam kapasitasnya sebagai presiden, melahirkan kecurigaan masyarakat bahwa Gus Dur sedang melakukan proses tawar-menawar tingkat tinggi. Jadi memang kita lihat Gus Dur juga beberapa kali melakukan kegiatan atau pertemuan-pertemuan yang sebenarnya tidak pantas sebagai kaliber dia sebagai seorang presiden, tapi dia lakukan itu. Jadi meskipun tujuannya baik, tapi masyarakat tetap mencurigainya, dikhawatirkan jangan-jangan ada untuk apa yang dinamakan tingkat tawar menawar tingkat tinggi atau tukar guling kasus dengan korupsi. Kita mungkin masih ingat pertemuan Gus Dur dengan Tommy Soeharto di Hotel Borobudur, padahal Tommy saat itu sedang tersangkut kasus korupsi tukar guling goro dan penembakan Hakim Agung Safiuddin. Kemudian konglomerat Sofyan Wanandi melalui Jaksa Agung Marzuki Usman diberinya surat perintah pemberhentian penyelidikan atau SP3. Akhirnya Gus Dur didera kasus Bulog Gate. Sejumlah usaha oleh pemerintah dilakukan untuk memberantas korupsi. Badan-badan dilakukan akan tetapi berujung pada mandulnya atau tidak mempannya tim tersebut untuk memberantas korupsi. Karena sekali lagi saya merasakan bahwa tim korupsi untuk pemberantasan korupsi ini dibentuk tujuannya untuk memberantas, akan tetapi mereka merasa seperti memberantas bayangannya sendiri, tentu mustahil. Itu tidak tahu apakah ujung-ujung menjadi budaya apakah tidak. Kemudian pemberian SP3 untuk Prayogo Pangestu, Marimutu Sinivasan, Samsul Nur Salim, Tae Nian King, lolosnya Samadikun Hartono dari jajaran eksekusi putusan MA, pemberian fasilitas MSAA kepada konglomerat yang utangnya macet, menjadi bukti bahwa elit pemerintah sebenarnya tidak serius dalam upaya memberantas korupsi. Masyarakat menilai bahwa pemerintah masih memberi perlindungan kepada para pengusaha besar yang notabene memberi andil bagi kebangkrutan perekonomian nasional kita. Nauzubillah. Para konglomerat, kita tidak bisa dilepaskan pembangunan negeri ini dari para konglomerat. Seperti saatnya hari ini, kita tidak bisa dilepaskan daripada oligarki untuk membangun negeri ini. Tetapi sayangnya oligarki yang kebablasan itu meraup keuntungan untuk dirinya sendiri dan kelompok-kelompoknya sendiri, sehingga menomorssembilankan kepentingan masyarakat. Itu yang kita susahnya. Pembangunan di Indonesia tak bisa terlepas daripada konglomerat, tak bisa terlepas dari para oligarki. Tetapi hubungan antara pemerintah dan orang-orang pebisnis seperti itu harus pemerintah yang mempunyai kendali, bukan para oligarki ataupun bukan para konglomerat itu yang mengendalikan pemerintah. Karena sampai kapanpun negeri ini tidak akan mampu terbebas dari jerat-jerat korupsi di Indonesia ini. Karena faktor untung rugi untuk melaksanakan sebuah pemerintahan, khususnya pembangunan negeri ini, pemerintah yang terpilih tentulah ingin membangun negeri ini, dan membangun negeri ini tentulah pemerintah tak akan mampu berusaha sendiri, melakukannya sendiri. Akan tetapi fungsi kontrol daripada pemerintah itu sangat besar. Ada bisnis proyek-proyek besar negara diserahkan kepada para konglomerat, diserahkan kepada para oligarki untuk membangunnya, akan tetapi harus mengutamakan kepentingan rakyat banyak. Dan yang mengontrol tetap pemerintah, bukan oligarki yang mengontrol pemerintah, bukan para konglomerat itu yang mengontrol para pemerintah. Yang membuat undang-undang adalah kita, pemerintah, karena yang mendapat mandat untuk memerintah negeri ini adalah pemerintah yang dipilih oleh rakyat, bukan konglomerat. Konglomerat diberi mandat oleh pemerintah untuk melaksanakan tugasnya. Saya melalui video ini mengajak kita semua, para rakyat, untuk memulai dari diri kita sendiri untuk tidak korupsi.
mulai dari tingkat paling bawah yaitu tingkat kita sebagai rakyat. Cuma Anda tanya, rakyat pasti ada korupsinya. Apalagi di atasnya lagi, apalagi di atasnya lagi. Kalau kita mulai dari diri kita, dan semua akan menyebar, pohon rindang itu akan bertumbuh para orang-orang hebat, para orang-orang yang benar-benar sehat dan benar-benar berpikiran merakyat. Kenapa? Akar-akarnya adalah akar-akar yang bersih, akar-akar yang tulus membangun negeri ini. Bukan dibangun berdasarkan korupsi dari tingkat yang terendah. Dari atas korupsi, dari tengah korupsi, dari bawah lebih korupsi lagi. Akan lebih baik dari bawah kita bersih, pasti hasil di tengahnya akan bersih, pohonnya bersih, dan pasti daun-daunnya juga akan bersih, dan insya Allah buahnya juga akan halalan thayyiban bagi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Demikian video singkat ini. Jangan lupa untuk share video ini sebagai amal jariah kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.